orang yang berilmu, ya banyak orang-orang yang berilmu, tapi ternyata tidak sampai merubah sikap gitu ya, bahkan tidak merubah perilakunya. Nah, jadi sehingga yang paling penting bagi kita adalah dengan ilmu yang kita miliki nanti bisa merubah perilaku kita dan merubah sikap kita menjadi lebih baik, itu yang paling penting ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian terkait dengan materi pada hari ini, mungkin saya sedikit saja menyampaikan beberapa hal. Nanti mungkin kita lebih banyak pada diskusi saja ya. Izinkan share ya, share screen. Oke. Terbaca? Kelihatan nggak screen? Sudah, Dok. Sudah terlihat. Ya. Nah, jadi judulnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan adalah alhamdulillah ya sekarang COVID itu jauh sekali gitu ya, turun kasusnya, angka kematian jauh gitu ya. Kemudian aktivitas kita sudah mulai normal, terutama yang mencari nafkah sudah bisa bergerak kembali ekonominya gitu ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan lain, terutama misalnya ibadah kita dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita syukuri betul ya, dibandingkan dengan masa-masa pada saat puncaknya kemarin, yang di bulan Juli itu ya luar biasa ya. Puncak pandemik itu di mana angka kejadian positif, kemudian angka kematian luar biasa tingginya gitu ya. Nah, sekarang kita berharap dengan kondisi yang seperti ini bisa bertahan ya sampai nanti kasus ini hanya menjadi endemik saja, bahkan hilang dari sekeliling kita. Tapi tentunya tetap menjaga suasana, menjaga kedisiplinan kita dalam rangka menjaga kesehatan ya, dalam rangka preventif mencegah itu menjadi lebih baik sebenarnya. Nah, sehingga kita jangan lengah teman-teman sekalian ya, kasusnya menurun ya, kesehatan kita makin baik sekarang gitu ya, karena ada pola-pola yang mungkin kita sudah berubah ya, dari pola yang lama menjadi pola yang baru. Nah, ini kita pertahankan ya, sehingga preventif kita, pencegahan kita kepada kasus-kasus apapun itu termasuk pandemi COVID-19 itu bisa kita hindari ya. Nah, sebagai pengantarnya teman-teman sekalian, bahwa di angka bulan Juli kemarin itu ya kasus meningkat, kematian meningkat, ternyata satu hal yang perlu kita garis bawahi bahwa kejadian angka kematian itu ternyata ada suatu hal yang perlu kita catat ya, bahwa ternyata ada sesuatu ya yang kadang-kadang lupa ya, kita tidak tahu modal diri kita. Ya, ada teman-teman kita setelah kena COVID baru ketahuan bahwa dia punya komorbid. Ya, baru dia ketahuan misalnya ada hipertensi. Baru ada misalnya gula. Baru ternyata ada gangguan fungsi hati. Baru ternyata setelah di ronsen ada misalnya plek atau TBC paru. Nah, sehingga kondisi ini ternyata inilah yang memperberat kondisi seseorang itu pada saat dia kena COVID itu. Nah, ini catatan penting betul ya, bahwa modal dasar ini perlu kita ketahui ya, siapapun kita. Ternyata sampai usia 40-45 tahun bahkan kita tidak pernah diukur tekanan darahnya. Ya, tidak pernah misalnya melakukan pemeriksaan medical check up, atau paling tidak pemeriksaan semi ya medical check up lah kira-kira. Nah, sehingga perlu bagi kita ya mengetahui modal dasar kita, sehingga pada saat kita diterpa penyakit, apakah itu bakteri, apakah itu virus, maka tubuh kita itu harusnya menjadi lebih siap dalam rangka menangkal atau menciptakan imunitas itu. Ya. Nah, ingin saya sampaikan bahwa teman-teman sekalian, sakit atau sehat itu adalah sejahtera ya, fisiknya, mentalnya, sosial. Jadi tidak hanya keadaan yang bebas dari penyakit atau cacat belaka saja. Ini definisi WHO ya. Jadi ada fisiknya, ada mentalnya, ada sosialnya. Nah, terakhir ada kesehatan spiritual. Jadi bukan hanya cantik saja, lengkap saja fisiknya, tapi ada yang lebih penting lagi, yaitu kesehatan mental. Apa itu mental? Ya, rasa bersyukur dengan apa yang kita miliki, ya, rasa puas, ya, rasa qanaah, merasa cukup dengan apa yang kita miliki, ya, tidak iri dengan rezeki orang,
ya, atau SOS senang orang susah atau susah orang senang misalnya, itu penyakit mental. Ya, yang lebih jauh penyakit mental ini adalah penyakit misalnya depresi, stres, ya, ada psikosis, ya. Psikosis itu misalnya sudah ada mengarah misalnya ada halusinasi, ya, dan seterusnya, ya. Nah, yang ketiga ada kesehatan sosial. Orang yang fisiknya baik, sempurna, mentalnya bagus, ya, tetapi dia tidak bersosial, tidak memiliki manfaat yang banyak bagi orang manusia, misalnya manusia banyak di sekitar kita, maka secara sosial berarti dia tidak sehat. Ya, jadi selain fisik, mental, tapi dia harus bermanfaat bagi orang di sekelilingnya. Itu kesehatan sosial. Dia bisa berkomunikasi dengan baik, menyesuaikan dengan lingkungan dan sebagainya. Itulah kesehatan sosial. Nah, yang paling penting lagi adalah kesehatan spiritual. Ternyata teman-teman sekalian, ya, orang yang fisiknya baik, mentalnya bagus, sosialnya juga bagus, tapi tidak beragama dia, atau dia beragama tetapi tidak menjalankan ibadahnya dengan baik, ya, tidak meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini, maka secara spiritual, maka dia tidak dikatakan menjadi orang yang sehat. Ya, sehingga ternyata kesehatan spiritual ini, ya, semakin orang dekat dengan hubungannya dengan Tuhannya, dengan Allah penciptanya, maka biasanya akan menghasilkan kesehatan fisik yang lain. Kesehatan mentalnya menjadi sehat, ya, kesehatan sosialnya bisa menjadi lebih meningkat dengan kesehatan spiritual yang baik tentunya. Ya, jadi poin pada slide ini adalah ternyata kesehatan itu ada fisiknya, ya, badannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, ada kesehatan mental, ya, yang ada kesehatan sosial dan spiritual. Itulah kesehatan paripurna yang ingin kita capai sesuai dengan definisi daripada WHO. Nah, tadi, ya, kesehatan paripurna itu ada dua komponen dia. Ada komponen jasmani, ya, ada komponen rohani. Apa jasmani itu? Tubuh kita, badan kita. Ya, tapi ada ruh di situ. Ya, ada nyawa, ya, ada mentalnya di situ. Ada spiritualnya di situ. Nah, dua-dua ini kalau tidak kita miliki, maka tidak akan menjadi kesehatan yang paripurna dia. Apa itu kesehatan jasmani? Ya, fisik kita. Ya, fisiknya itu artinya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Vital sign itu apa? Tekanan darahnya, ya. Ada jumlah pernafasan berapa kali per menit, ya. Ada denyut nadi, heart rate-nya berapa kali per menit, ya. Ini harus menjadi orang yang sehat. Jadi harus fisik yang baik, ya, vital sign-nya normal. Apa yang ketiga jasmani itu? Laboratorium, ya. Nah, laboratorium itu misalnya yang paling penting bagi kita itu sebenarnya fungsi ginjal, ya, fungsi hati, ya, ada misal pemeriksaan ronsen, ya, rekam jantung pada saat usia 40-45 tahun, ya, untuk apa? Mengetahui kondisi internal kita secara jasmani. Nah, ini kondisi internal, ya. Kemudian ada yang namanya kondisi internal, yaitu komponen rohani. Apa itu rohani? Itu mental kita. Ada ruhiyahnya, ya. Ya, jadi bagaimana spiritual seseorang, ya, dasar bersyukur dia, ya, bagaimana dia hubungannya dengan orang-orang di sekelilingnya, termasuk yang paling kecil pada keluarga, gitu, ya, teman sekerja, bahkan di masyarakat luas, ya, inilah yang kita sebut dengan kesehatan mental, ya. Nah, tapi ada faktor genetik, ya. Jadi penyakit-penyakit yang terjadi pada diri kita itu, teman-teman sekalian, bukan hanya faktor fisik saja, bukan faktor internal saja, tapi ada faktor bawaan. Ya, genetik dibawa dia. Ya, jadi ada faktor genetik yang sudah menjadi bawaan, misalnya hipertensi, kencing manis, ya. Nah, faktor-faktor ini penting, ya, diketahui misalnya pada saat misalnya mau menikah misalnya, gitu, ya. Makanya sebelum menikah itu ada faktor-faktor tadi disampaikan, adakah faktor genetik misalnya keturunan penyakit ini dan sebagainya. Sehingga ini menjadi perlu pertimbangan, ya, pada saat misalnya pelaksanaan pernikahan, ya. Nah, ini internal. Tapi ada komponen eksternal, ya, ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial tempat tinggal kita, ya. Ternyata ini mempengaruhi cukup besar, ya, persentasenya. Ya, lingkungan fisik yang kotor, lingkungan fisik yang padat, gitu, yang lembab tempat tinggalnya misalnya. Ini mempengaruhi beberapa penyakit-penyakit yang bisa terjadi. Ya, di pesantren misalnya, gitu, ya, di lingkungan yang misalnya yang padat, ya, misalnya, itu biasanya mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, jadi teman-teman sekalian,
dalam rangka menciptakan kesehatan yang paripurna itu, kita memerlukan komponen-komponen ini sebagai komponen yang perlu kita perhatikan. Ya, nah ini ada suatu konsep, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, bahwa segitiga terjadinya penyakit itu ya tergantung kepada agen penyakitnya, ya. Yang kedua tergantung pada host atau manusianya, kita sebagai host, tapi juga tergantung pada lingkungannya. Pada saat titik ini mencapai titik keseimbangan, ya maka kita tidak terjadi penyakit ya host atau manusianya. Manusianya atau hostnya kurang tidur, makannya tidak baik, maka dia akan turun sehingga terjadi penyakit. Atau perubahan lingkungan yang ekstrim, ya misalnya musim kemarau, ya musim penghujan yang ada genangan air, ada banjir misalnya. Nah makanya perubahan-perubahan lingkungan ini juga bisa mempengaruhi dari terjadinya suatu penyakit pada diri kita, ya pada manusia atau host itu. Nah sehingga menjaga keseimbangan ini adalah poin penting ya bagi kita semua agar kita menjadi sehat. Dalam konsep agamanya kita sebut dengan at-tawazun ya. Tawazun itu adalah menciptakan keseimbangan. Dulu pernah saya sarankan misalkan berlebih, bahkan istirahat pun kalau istirahatnya berlebihan, tidurnya banyak, terlalu banyak, jadi penyakit juga. Ya, bahkan olahraga, ya sesuatu yang baik, kalau dia juga berlebihan, maka terjadi overtraining namanya. Makanya terjadi penyakit juga, ya tidak boleh. Nah, jadi konsep at-tawazun itu artinya yang keseimbangan saja. Ya, ada olahraga, artinya jangan menggunakan diet-diet yang tidak berdasarkan pada ilmu gizi yang benar, ya. Padahal beberapa diet tertentu, ya, yang mungkin dikembangkan oleh artis, akan menjadi figur, sebenarnya pola diet yang tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan ilmu ya secara klinis gizi dan sebagainya. Jadi intinya ya di slide ini kita sampaikan bahwa kita perlu menjaga keseimbangan ya. Nah, ada gangguan-gangguan bagaimana kita bisa melihat diri kita ya, kesehatan fisik itu ya, misalnya di kepala kita lihat mata kita ada nggak dia rabun jauh, rabun dekat ya, ada katarak apa tidak ya. Nah kemudian ada vertigo, nih gangguan keseimbangan nih ya, muter dia kayak mabuk di laut ya, dasar rata-rata biasanya dari mata ya. Termasuk juga misalnya dari THT, apakah dia ada otitis eksterna ya, ada ada bisul kecil jerawat di dalam telinga, nyerinya bukan main ya, atau OMSK, otitis media supuratif kronik, jadi ada keluar cairan ya, biasanya ada infeksi di telinga tengah ya. Nah, keluar cairan, kadang-kadang ada bau yang tidak sedap gitu ya. Ada vertigo, gangguan keseimbangan ya, ada epistaksis, itu keluar cairan darah ya dari hidung kita. Ada sinusitis, peradangan pada sinus ya, tonsilitis, radang pada tonsil dan sebagainya. Ada organ gigi dan mulut ya. Yang paling sering yang kadang-kadang kita lupakan adalah karies. Karies itu sesuatu penyakit yang kadang-kadang dari sumber karies itu bisa menyebabkan pada penyakit-penyakit yang lainnya ya, dari bau mulut ya, kemudian infeksi pada gusi dan sebagainya, termasuk stomatitis. Stomatitis itu apa? Penyakit-penyakit misalnya yang kita sebut dengan sariawan, mengganggu betul ya. Ada pasien-pasien kita tuh yang, dok saya tuh seminggu sekali sariawan terus dok ya, ternyata setelah dievaluasi misalnya karena kurang minum atau dari gangguan-gangguan penyakit-penyakit yang lain. Nah ini di bagian badan ya, bagian dada ada nyeri dada, bagian perut, nah ini paling sering adalah gastritis ya. Gastritis itu adalah MAH ya, kita sebut dengan dispepsia ya. Ada appendicitis ya, misalnya pada penyakit-penyakit usus buntu ya. Nah, pinggang ini LBP, low back pain namanya. Low back pain itu nyeri pinggang ya, sakit pinggang. Usia biasanya di atas 40, di atas 50 tahun. Ya, IMT. Nah, ini penting ya. Kita harus perhatikan indeks massa tubuh kita harus berkisar antara 18 sampai 25,0. Bagaimana cara mengukur IMT, indeks massa tubuh itu? Ya, berat badan kita dalam kilo dibagi dengan tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi misalnya berat badan kita 60 kilo, tinggi badan kita 160 cm, maka 1,6 dikuadratkan. Berapa nilai kita? Kalau nilai kita di antara 18 sampai 25 berarti indeks massa tubuh kita normal ya.
ideal berat badannya berarti. Kalau lebih dari sana berarti dia overweight atau obesitas. Nah, di lengan ada osteoartritis, ada gout arthritis, ada osteoporosis, ada rheumatoid arthritis. Ini beda semua ya. Ada namanya asam urat, ada yang gout, ada osteoartritis radang pada tulang, ada yang osteoporosis, ada keropos pada tulangnya, ada rheumatic arthritis. Jadi berbeda-beda, gejalanya hampir sama, tapi pengobatannya juga harus sesuai dengan namanya diagnosanya ya. Nah, pada terutama di selangkangan ya, di ketiak dan sebagainya. Nah, suhu tubuh ya ini sekarang kita sudah akrab ya, bahwa suhu tubuh manusia itu 36 sampai 37,4. Di atas itu berarti dia demam. Ya, tekanan darah itu di antara 140 yang tingginya atasnya atau sistol, diastolnya harus di bawah 90. Nah, pernapasan harus 12 sampai 24 kali per menit. Dihitung nanti belajar ngitung ya. Napasnya berapa? Sekali tarik, sekali buang, nah itu hitungannya 4 kali per menit. Kalau di antara itu nilainya maka kita dikatakan sehat. Ya. Nah, nadi sama 60 sampai 100 kali per menit, ya. Itu normal. Nah, apa yang perlu kita periksa, teman-teman sekalian? Maka kita perlu di usia 40 sampai 45 tahun ya, itu perlu kita melakukan pemeriksaan dalam rangka tadi yang di awal saya sampaikan bahwa kita perlu modal ini. Kita perlu tahu persis ya bagaimana modal diri saya ini. Ya, apakah saya ada potensi penyakit-penyakit tertentu dan sebagainya. Nah, kalau tidak diperiksa, ya itu tadi saya sampaikan, tiba-tiba kita kena penyakit virus, menjadi parah dia. Karena tiba-tiba ternyata baru ketahuan ada komorbid penyakit-penyakit tertentu. Ya, ada pemeriksaan-pemeriksaan yang harus kita lakukan. Pertama darah rutin, ya ada HB, ada hematokrit, ada leukosit, sel darah putih, hitung jenis sama laju endap darah. Ya, ada urin rutin, baik secara makroskopis atau mikroskopis. Ada lemak, ada kolesterolnya, trigliserid, ya, HDL, LDL. Ada gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal. Nah, termasuk pada ronsen TOR. Paling tidak, teman-teman sekalian, kita itu melaksanakan pemeriksaan ini sekali seumur hidup. Di usia berapa? 40 sampai 45 tahun. Ya, kalau kita memiliki cadangan tabungan ya boleh. Paling baik adalah 6 bulan sekali. Ya. Nah, untuk ibu-ibu ya usia-usia produktif itu ada yang paling penting juga untuk CA cervix-nya. Ya apa? Misalnya pap smear atau tes IVA, ya. Nah, apa langkah-langkah kita? Pertama, agar kita sehat di masa pandemi ini, teman-teman sekalian, istirahatnya harus cukup. Ya. Makanannya harus sehat. Ya, ada olahraga tetap. Diwajibkan, dipaksa. Ya, apa olahraganya? Cari olahraga yang menyenangkan diri kita. Ya, jangan mencari olahraga yang tergantung pada orang lain. Misalnya olahraga sepak bola, ya itu kan butuh banyak orang lain, banyak orang yang kita butuhkan. Ya kalau nggak misalnya 6 orang nggak jadi, nggak 12 orang nggak jadi main bolanya. Nah carilah olahraga yang memang tidak tergantung pada orang banyak. Misalnya jalan kaki, bersepeda, ya renang, ya sehingga kita bisa kita lakukan sendiri tanpa tergantung pada orang lain. Nah termasuk olahraga adalah jangan mencari olahraga yang hanya tren saja. Ya, misalnya lagi tren futsal, padahal kita nggak pernah main futsal sebelumnya. Nah, maka ini berbahaya ya. Jadi carilah olahraga yang memang menyenangkan diri kita saja. Suplemen vitamin pada saat masa pandemik boleh ya, atau pada kondisi-kondisi yang memang membutuhkan energi besar atau kegiatan-kegiatan di luar lingkungan, di luar alam, ya di alam bebas, maka boleh menggunakan suplemen vitamin. Ya, yang paling penting lagi adalah mengendalikan komorbid. Ya, komorbid itu apa? DM kalau dia punya kencing manis dikendalikan, dikontrol terus dia. Mulai dari 5 hari sekali, 10 hari sekali, ya 2 minggu sekali kontrolnya, termasuk hipertensi ya. Sampai nanti dia sebulan sekali kontrol. Ya, tapi tetap dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, ya tiba-tiba gulanya misalnya di atas 500 kena COVID misalnya, biasanya gejala-gejalanya menjadi sedang sampai berat, ya. Bahkan bisa berakhir dengan kematian. Nah, ini meningkatkan PHBS, ya pola hidup sehat, bersih dan sehat. Tadi misalnya nanti ada cuci tangan, ya. Yang terakhir adalah selalu optimis dan berdoa, karena yang memiliki kesehatan itu
yang memiliki penyakit, yang memiliki obat itu bukan kita, ya bukan dokter, bukan obat, tapi ada zat yang menciptakan kita, teman-teman sekalian, itulah yang memberikan otoritas kepada kita, apakah kita sehat, apakah kita sakit, apakah kita sembuh, ya. Nah, tapi jangan lupa bahwa selalu optimis, ya. Setelah kita sakit itu, kita berobat, maka kembalikan kepada zat yang memang mengendalikan hidup kita. Nah, tadi konsumsi makanan ya, harus halal dia, harus thayyib dia. Mengapa kok saya berpikir gitu, orang-orang zaman dulu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat gitu ya. Kenapa? Ternyata mereka nanam sendiri ya, garap sendiri tanahnya, mereka olah sendiri makanannya tanpa pengawet gitu ya. Kemudian mereka makan sendiri ya. Ternyata sumbernya luar biasa ya dibandingkan dengan sumber-sumber makanan yang kita beli, ya kita tidak tahu apakah makanan yang kita beli itu sumber uangnya itu memang benar-benar halal bagi kita. Nah, sehingga bagi saya, teman-teman sekalian, mengapa kita gampang terkena penyakit? Ya mungkin kita harus evaluasi bahwa makanan kita ini apakah 100% halal ya kita dapatkan, apakah tidak ada sesuatu hal yang barangkali tanda kutip masih kondisi-kondisi yang subhat atau sebagainya. Yang kedua, thayyib. Thayyib itu artinya apa ya? Dia baik. Kalau kita beli dengan uang yang halal, ya, tetapi dia tidak thayyib untuk kesehatan kita, maka juga tidak menjadi makanan-makanan yang sehat. Ya, contohnya, saya belinya benar nih belinya, ya, tapi saya punya asam urat, ya, tapi saya makannya misalnya kacang-kacangan, jeroan, ya, halal tapi tidak thayyib bagi kesehatan kita. Sehingga syarat halal dan thayyib ini adalah syarat yang pertama, ya, agar makanan yang kita konsumsi itu menjadikan tubuh kita ini menjadi sehat tentunya. Ya, kita berusaha terus, teman-teman sekalian ya, berusaha agar apa yang kita beli, yang kita makan, atau yang kita nafkahkan kepada istri, nafkahkan kepada anak-anak kita itu adalah konsumsi makanan yang halal, insya Allah, dan juga thayyib bagi kesehatan kita dan keluarga kita tentunya. Yang kedua apa? Tidak berlebihan. Ya, tadi saya bilang, ya makan berlebihan, tidak pernah makan, ya sayur aja makan yang nggak ada karbohidratnya salah, ya. Hanya makan misalnya hanya makan protein saja tidak ada karbohidrat juga salah, ya. Atau makan karbohidrat terus tidak ada sayurnya juga salah. Jadi intinya tidak berlebihan, dan kalau kita menggunakan makanan yang tidak berlebihan itu 80% sudah menjadi sehat insya Allah. Dan yang ketiga apa? Syaratnya harus memenuhi 3B, ya, harus bergizi dia. Jadi bukan hanya enak saja makanan itu, tapi harus bergizi. Ya, makanan yang dipanaskan terus, ya, memang enak, ya, sayur nangka dipanaskan terus, sehat, enak memang, ya, rasanya lezat, ya, enak, empuk, ya, tapi apakah itu bergizi? Belum tentu. Ya, makanan siap saji, cepat, enak gitu ya, fast food misalnya, enak nggak? Enak, tapi tidak bergizi, ya. Nah, jadi harus memenuhi unsur yang pertama bergizi. Yang kedua harus berimbang dia. Apa itu berimbang itu? Artinya ada karbohidratnya, tetap butuh karbohidrat, tetap butuh protein, tetap butuh lemak, tetap butuh air, tetap butuh apa? Butuh serat. Ya. Unsur-unsur tadi tetap kita butuhkan. Nah, cuman nanti ada perimbangannya. Kalau udah usia 40-45 tahun, karbohidratnya dikurangkan. Oh, jenis karbohidratnya bisa diragamkan nih, bisa diganti dengan yang lain-lain, ya. Itu. Jadi tidak boleh kita menggunakan misalnya diet, dok saya tidak pernah makan karbohidrat lagi. Tidak boleh, ya. Tapi tetap kita membutuhkan itu, mungkin nanti jumlahnya bisa kita sesuaikan dengan apakah penyakitnya, apakah berat badannya, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, fungsi 3B itu adalah beragam dia. Ya, beragam itu apa? Jangan kangkung terus, tapi ada bayamnya, ada kolnya, kadang-kadang sawi, kadang-kadang jamur, ya. Kemudian yang beragam yang lain apa misalnya? Ya, artinya berpindah-pindah sumber karbohidrat, sumber proteinnya. Ya, kadang-kadang ada ayam, kadang-kadang ada daging dan sebagainya. Tidak mesti mahal, ya, tetapi dia beragam. Ya, tahu tempe, ya, ikan, ya, semua itu harus beragam sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Konsumsi makanan ini juga makan terakhir 4 jam sebelum tidur. Paling baik ya. Tidak boleh 4 jam sebelum tidur itu kita masih makan makanan, terutama makanan yang berat. Nah, ini kejadian kita kadang-kadang habis makan malam, misalnya jam 7, habis itu makan mie instan lagi, habis itu ada martabak, sebelum tidur nasi goreng lagi misalnya gitu ya. Nah, ini luar biasa. Inilah yang menyebabkan ada kumpulan asam laktat ya yang menumpuk di bawah kulit,
Karena apa? Metabolisme tidak sempurna dia. Itulah yang bikin kita jadi pegal, jadi sering cepat capek, ya, lemas dan sebagainya. Nah, ini konsumsi buah dan serat wajib, ya. Memang di Indonesia itu, teman-teman sekalian, buah ini masih menjadi barang mahal. Ya, kenapa? Karena kita tidak benar-benar menyisihkan dari penghasilan kita itu untuk belanja buah. Ya. Jadi mulai saat ini sisihkan, ya, per pekan, ya, itu untuk apa? Belanja buah, ya. Yang dimakan kapan makan buah itu paling baik adalah sebelum makan makanan yang berat. Ya, kenapa? Karena buah adalah makanan yang tidak membutuhkan energi untuk dicerna. Jadi dia cepat, ya, menjadikan kita menjadi energi. Yang kedua, kalau kita menggunakan buah terlebih dahulu sebelum makanan yang berat, maka sudah ada efek kenyang, sehingga nanti makanan-makanan yang beratnya juga tidak terlalu banyak yang kita makan. Ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah kebutuhan air. Wajib, ya, bukan banyak minum, tetapi yang paling penting adalah, yang paling benar itu adalah cukup minum. Apa itu cukup? Yang pertama, harus sesuai dengan berat badan. Yang kedua, harus sesuai dengan aktivitasnya. Yang ketiga, harus sesuai dengan kondisinya. Berapa kebutuhan air kita? 30-40 cc per kilogram berat badan per hari. Jadi orang berat badan yang 60 dengan berat badan yang 100 berbeda kebutuhan airnya. Jadi bukan 2 liter per hari, bukan, tetapi sesuai dengan berat badan. Yang kedua apa? Sesuai dengan kegiatannya. Oh, kalau ada kegiatannya di luar lapangan, naik gunung, ya, atau ada kegiatan yang lain-lain yang berat, maka boleh ditambah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Atau yang ketiga, karena kondisi tertentu, apakah dia hamil, menyusui, ya, maka itu harus ada tambahan-tambahan sekian persen untuk memenuhi kebutuhan air kita. Nah, wajib olahraga, jangan lupa, ya, paksa diri kita untuk olahraga. Ya, kapan waktunya? Paling baik tiap hari, ya, atau 5 kali dalam sepekan. Berapa lama? Setengah jam. Kapan? Pagi paling baik, ya. Ya, jadi ada frekuensinya, ada intensitasnya, tipenya, ya, waktunya kapan. Ya. Nah, hati-hati kalau berolahraga, misalnya olahraga yang berat, maka harus memperhatikan denyut nadi maksimal. Ya, hanya boleh 220 dikurang usia. Ya. Semakin tinggi, semakin tua usia kita, maka denyut nadi maksimalnya makin kecil. Ya, tidak boleh misalnya melebihi 80% daripada denyut nadi maksimal. Ya, makanya sekarang kalau kita naik sepeda, ya, atau lari maraton itu, maka kita harus menggunakan indikator berapa nadinya. Ya, kalau dia sudah melebihi 80% dari denyut nadi maksimal, maka dia harus mengurangi intensitasnya agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, istirahat yang cukup, jangan lupa percepat jam tidurnya, ya, jam 10 maksimal. Diusahakan. Bisa, kalau bisa. Ya. Yang kedua, perhatikan kualitas dan kuantitasnya. Bukan banyak saja jumlahnya, ada kualitas yang sangat menentukan nanti. Nah, yang ketiga apa? Matikan lampu saat tidur. Ya. Kemudian ada aromaterapi, pengharuman, ya. Itu bisa membuat efek segar, ya, secara psikologis kita menjadi senang, ya. Kemudian pakaian dan tempat tidur dibersihkan. Nah, ini kebiasaan kita, ya, yang sekarang berubah, ya, sering mencuci tangan pakai sabun, ya, pakai air mengalir, ya, atau menggunakan hand sanitizer. Ingat, hand sanitizer hilang fungsinya kalau ada air dan sabun, ya. Kapan hand sanitizer digunakan? Kalau tidak ada sabun dan air. Ya, kemudian setelah sekian kali, 6 sampai sekian kali kita menggunakan hand sanitizer, maka dia harus dibilas. Dengan apa? Dengan air sabun yang air mengalir, ya. Kemudian membiasakan tutup mulut, ya, dan hidung dengan masker, tisu, atau dengan tangan saat kita batuk atau bersin. Ini adab, ya, penting sekali. Karena apa? Pada saat kita bersin itu kita mengeluarkan alergen, ya, mengeluarkan bakteri, mengeluarkan virus, ya, sehingga pada saat kita bersin, kita batuk itu harus menggunakan penutup, ya. Makanya kalau kita bersin itu kita mengucapkan alhamdulillah, gitu, ya. Karena apa? Karena kita mengeluarkan bibit penyakit, mengeluarkan ini, sehingga harus ditutup sehingga tidak menyebar ke orang-orang sekitar kita. Ya. Nah, menggunakan masker saat ini masih, ya, di masa pandemik ini. Nah, yang penting lagi ada menghindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, ya, ketika tangan yang belum dicuci. Kenapa? Karena kita tidak tahu di bagian kulit mana yang akan mengandung virus itu, ya, sehingga perlu bagi kita itu untuk apa? Untuk menghindari, karena masuknya virus itu
Masuknya bakteri itu dari mana? Dari tangan kita yang terkontaminasi yang masuk pada mukosa, di mukosa mata, mukosa hidung dan mulut. Ya. Nah ini penting teman-teman sekalian menciptakan udara yang bersih. Makanya bersyukurlah kita yang kamarnya, rumahnya masuk sinar matahari, ya, ada jendelanya, ada ventilasi, ya, yang kemudian ada tanaman di rumah. Nah sekarang teman-teman sekarang lagi menggalakkan ini tanaman di rumah ya, yang dalam rangka aromaterapi, ya ada yang misalnya tanaman-tanaman yang bisa menyerap racun, ya, bau, ya dan sebagainya. Nah, kemudian ada cahaya yang masuk ke ruang rumah. Ini penting, ya karena virus, bakteri, ya bahkan misalnya Mycobacterium tuberculosis itu, teman-teman sekalian, TBC paru itu saat dia batuk, bersin, ada kuman TBC-nya, maka akan mati sekali. Makanya kenapa kasus TB itu meningkat? Karena tadi ada lembab, ya, tidak masuk matahari dan sebagainya. Mungkin itu ya sebagai pengantar dari saya, teman-teman sekalian, agar kita tetap sehat di masa pandemik ini, sehingga menjadikan kita terhindar ya dari virus, terhindar dari penyakit-penyakit yang tadi yang kita takutkan tentunya. Oke, Masya Allah. Terima kasih Pak Dokter. Jadi teman-teman, waktu kita silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan. Banyak banget nih buat teman-teman. Kapan lagi kita akan konsultasi langsung dengan dokter yang memang mengerti di bidangnya. Ayo teman-teman, yang sudah raise hand boleh banget untuk bisa membuka audio ataupun videonya ya untuk bertanya secara langsung. Mungkin konsultasi. Dok, kalau pola hidup saya itu seperti ini gimana ya dok? Apakah sudah benar atau belum? Nah boleh banget tuh. Sekarang waktunya, sekarang saatnya nih. Monggo teman-teman. Mungkin dari Mbak Ratini, Mbak Fitri Nurjayanti, Mbak Ratna, Mbak Siti Arim, silahkan salah satu untuk dibuka dulu. Kita masih ada sesi tanya jawab yang cukup panjang, jadi boleh banget monggo. Mbak Rukaya? Mbak Rukaya, betul? Assalamualaikum. Oke, Mbak Rukaya, monggo. Assalamualaikum Pak Dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga silakan. Mohon bertanya, akhir-akhir ini kan di Hong Kong itu musim dingin, terus dari hidung itu keluar mimisan gitu, kayak keluar darah gitu. Apa itu bahaya apa enggak gitu? Epistaksis ya, mimisan itu ada daerah di sekitar hidung kita ini, namanya daerah cribriformis. Cribriformis itu kaya dengan pembuluh darah. Ya, pembuluh darahnya bentuknya serabut, Bu. Ya, kecil-kecil, kayak rambut dia, tapi mengandung pembuluh darah. Nah, masing-masing kita itu berbeda-beda. Ada yang tebal pembuluh darahnya, ada yang tipis. Ya. Nah, kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan dia pecah, satu karena rangsangan yang berlebihan. Apakah rangsangan itu trauma kena pukul, pecah dia? Ataukah rangsangan karena panas yang berlebihan, pecah juga berdarah dia? Ataukah karena demam, suhu tubuh yang meningkat, maka dia juga pecah? Atau bahkan kedinginan, ya itu bisa juga menyebabkan dia menjadi pecah. Atau trauma karena misalnya mengorek hidung ya dengan tangan dan sebagainya. Nah, jadi kondisi-kondisi ini ya berbeda-beda masing-masing orang. Ya, ada yang gampang, ada yang tidak. Nah, sehingga orang yang mimisan ditarik dulu ya, apakah dia biasa mengalami ini atau tidak. Kalau sudah terbiasa mengalami ini, ya berarti memang daerah cribriformisnya itu memang bagian yang lemah bagi dia. Nah, tapi tergantung juga nanti apa faktor yang menyebabkan dia menjadi pecah itu. Ada orang yang demam tiba-tiba. Nah, kalau dia DBD, terjadi juga pecah pembuluh darahnya. Nah, makanya tadi kalau saya tanya misalnya, Bu, anaknya demam, sudah berapa hari, Bu? 5 hari, Dok. Ada mimisan nggak, Bu? Ada, Dok. Sebelumnya pernah nggak mimisan? Nggak pernah. Nah, berarti hati-hati. Bahwa mimisannya itu adalah dalam rangka tadi, ya manifestasi dari demam berdarahnya. Nah, sehingga harus waspada dia. Berarti sudah ada bagian-bagian yang pembuluh darah itu dia pecah ya karena
terjadi trombosit ya yang sudah mengalami penurunan karena pecah di dalam tadi ya. Jadi berbahaya atau tidak? Ya berbahaya. Ya tergantung penyebabnya. Apakah dia DBD, apakah dia karena trauma. Nah, tapi rata-rata kalau dia misalnya karena trauma, bagaimana cara penanganannya? Jangan pada posisi yang tengadah. Ya, kalau dia tengadah atau duduk yang agak tengadah ke belakang, maka ditakutkan kumpalan pembuluh darah yang pecah tadi akan menutupi saluran pernapasan. Ya, maka yang paling baik adalah kita agak sedikit menunduk. Ya, sehingga menunduk sedikit, membungkuk sedikit ya, kemudian pembuluh darah itu nanti kalau dia keluar ya keluar saja. Yang pertama, posisi. Yang kedua adalah menekan bagian hidung itu dengan jari. Ya, beberapa saat. Kemudian dibuka lagi, tutup lagi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, kompres dingin pakai es batu. Ya, kenapa? Dengan kompres dingin itu bisa menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darahnya sehingga dia menyetop bisa berhenti pembuluh darahnya. Ya, kalau berhenti maka tidak usah bawa ke rumah sakit, tapi kalau tidak berhenti maka dibawa ke dokter. Nanti ada tampon namanya untuk menutup pembuluh darah yang pecah itu atau dengan menggunakan injeksi atau suntikan. Ya. Tapi kalau dia berdarahnya karena demam berdarah, maka harus cepat ditangani. Ya dengan apa? Dengan cairan, terapi cairan dengan infus dan sebagainya. Itu ya, Bu? Ya, terima kasih, dokter. Baik. Silakan, lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga. Gini Pak Dokter, saya mau tanya, saya punya anak umur 11 tahun. Itu kok badannya itu semakin kurus gitu. Oke, 11 tahun ya? Iya, umur 11 tahun. Berapa berat badannya? Berat badannya sekarang 17. 11 tahun? Iya. Laki perempuan? Laki-laki. Tinggi badan? Tinggi badan 100 berapa kemarin ya? Oke. Pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, apa perlu itu diperiksakan? Diperiksakan maksudnya dibawa ke rumah sakit untuk. Sering batuk nggak? Iya, kadang itu kalau makan itu kelebihan nanti mual gitu. Sering batuk nggak? Kalau batuk jarang, kalau batuk cuma gitu. Sebulan sekali pernah nggak kambuh batuk gitu ya? Pernah demam? Ya, kalau demam, iya. Sering demam. Baik, ini teorinya begini, dengerin ya. Iya. Berat badan itu tergantung kepada usia. Ya, misalnya usia 10, maka 10 dikali 2 tambah 8. Berat badan 9, usia 9 dikali 2 tambah 8. Ya, tapi itu berlaku pada usia di bawah 10 tahun. Tapi boleh aja secara kasar, 11 tahun dikali 2, 22, tambah 8, berarti harusnya 30. Itu berat badan normal ya, secara kasar. Tapi nanti kalau mau lebih jelas, nanti ada tabelnya, tabel grafik. Jadi perbandingan berat badan berdasarkan usia. 1. Jadi kalau berat badannya 17, yang berat badan 11 berarti dia underweight, kurus berarti. Ya, penyebabnya apa? 1, berarti konsumsinya barangkali. Cukup nggak konsumsi makannya? Dok, anak saya nggak pernah makan. Tergantung. Kenapa nggak pernah makan? Mungkin jajannya kebanyakan. Iya. Ya, jadi ini anak juga begini jangan dikasih jajan. Dia makan dulu baru jajan. Ya, oke. Jajan juga nggak pernah jajan ya. Yang ketiga, ada kondisi kesehatan tertentu yang menyebabkan berat badan yang nggak naik. Salah satu yang paling sering adalah plek atau TBC paru. Ya, anak-anak yang plek TBC paru itu yang pertama adalah biasanya pernah batuk 3 minggu berturut-turut tanpa berhenti batuknya. Nah, batuknya biasanya malam hari. Ya. Kemudian anak-anak yang plek atau TB paru itu sering demam malam hari, berkeringat dia. Ya, orang dingin dia anget badannya. Ya, orang merasa dingin tapi dia merasa gerah. Atau ada dia tinggal di tempat-tempat yang lembab, nggak masuk matahari. Atau dia tinggal bersama orang-orang yang ada batuk juga. Nah, artinya waspada. Pada kondisi-kondisi tertentu seperti ini, maka kita mewaspadai bahwa anak ini harus di ronsen dia. Ya, karena orang-orang yang punya plek itu tadi
nafsu makannya nggak bagus, ya makan juga jadi nggak bergizi, jadi nggak meningkat berat badannya. Nah kalau ternyata ada plek, maka harus diobatin pleknya. Nah setelah nanti berobat 2 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan atau sampai setahun, nanti biasanya ada perubahan pada pola makannya. Ya. Nah yang terakhir barangkali untuk meningkatkan berat badan itu ya tadi tidak perlu banyak kadang-kadang makannya, ya tapi dikit-dikit tapi sering, penting banget ya. Jadi jangan nunggu pola makannya jam pagi, siang, malam, jangan. Tapi setiap saat harus makan dia, tapi dikit-dikit, ngemil lah kira-kira. Nah yang terakhir adalah memilih makanan-makanan yang tinggi protein, karena protein sama karbohidrat itu adalah untuk dalam rangka pertumbuhan badannya, gitu ya. Gitu. Jadi untuk saran untuk ibu, pertama boleh dibawa ke dokter, ya nanti diperiksa bunyi paru-parunya atau apa, nanti bisa direkomendasikan untuk di ronsen atau apa. Sebelum pemeriksaan-pemeriksaan lainnya, ya. Ya, terima kasih dokter. Baik, lanjut. Silakan. Halo, Mas Didi. Ya, halo dok. Kita buka sesi yang langsung bertanya terlebih dahulu, dok. Enggak, lanjut, silakan. Silakan, monggo teman-teman yang ingin langsung bertanya kepada Dokter Ferry, saya persilakan. Langsung dibuka audio dan videonya. Jika belum ada, ini di kolom komentar juga sudah antri dokter, jadi nanti saya akan bacakan. Belum ada ya? Oke. Berarti saya baca kolom komentar terlebih dahulu. Ini ada pertanyaan terkait dari Mbak Nurjayanti, dokter. Dok mau tanya, saya kurang banget minum air putih. Makanan sayur juga kurang. Sering banget sakit, kepala pusing. Ini gimana dok? Apa pola hidup saya yang salah atau gimana? Ya, setuju. Jadi orang yang sering pusing itu rata-rata biasanya karena kurang cairan. Ya. Yang kedua, orang sering pusing itu biasanya karena kurang gula. Ya, atau hipoglikemik namanya. Dok, saya nggak pernah minum gula. Pas diperiksa gulanya itu 80, 70 misalnya. Terlalu rendah gulanya. Jadi saran saya, pertama cukupkan minumnya. Berapa kebutuhan minumnya? Tadi, sesuai dengan berat badan. Berapa berat badannya dikalikan 30 atau 40 cc per kilogram berat badan per hari. Berat badan ibu berapa? 60. Berarti 60 kali 3, 1.800. Atau 60 kali 4, 2.400. Jadi kebutuhan air ibu adalah 1.800 sampai 2.400 cc. Jadi hampir 2,5 liter per hari. Cukup nggak itu? Nah kalau udah cukup, kalau perlu ditakar. Ya, artinya dengan takaran-takaran misalnya botol yang sudah ada ukurannya untuk dihabiskan dalam 24 jam. Tapi itu termasuk pada sayur, ya, kuah, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk pada jumlah cairan yang bisa kita gunakan. Tetapi teman-teman sekalian, ilmunya adalah kadang-kadang kita nggak usah jelimet juga dihitung kadang-kadang, ya. Tapi paling tidak tubuh kita itu udah sempurna betul ya bikin Allah itu. Ya ada indikator-indikator yang lain. Ya mulai dilihat dari bibir, basah nggak bibirnya. Kalau kering, berarti minumnya kurang. Satu. Yang kedua, lihat pipisnya. Berapa kali dok pipisnya sehari, Bu? Cuma 2 kali dok, 24 jam. Ya kurang atuh. Ya. Berapa jumlah pipis kita itu? Bisa 4 sampai 6 kali per hari. Ya, karena 6 sampai 8 jam itu penuh kandung kemih, maka dia menjadi pipis. Ya. Kalau kurang itu dari frekuensinya, maka berarti ibu minumnya kurang indikatornya. Nah, atau yang terakhir, lihat warna pipisnya. Kalau udah kental ya kuning sekali, nah berarti dia minumnya kurang. Jumlah pipisnya juga, ya kuantitasnya. Kalau dia dikit, maka berarti minumnya juga kurang. Jadi indikatornya gampang. Ya, kalau kita di toilet di bandara misalnya itu ada indikator warna ya. Warnanya ini nanti untuk melihat tingkat dehidrasi kita. Ya. Tapi kalau pipisnya sudah terlalu putih, sudah lebih dari 10 kali per menit per hari misalnya pipisnya, berarti minumnya kebanyakan. Ya.
Bisa jadi karena minumnya kebanyakan, melebihi daripada kebutuhan, atau ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia pipisnya frekuensinya menjadi lebih banyak. Misalnya penyakit kencing manis, ya orang yang DM itu jumlah frekuensi pipisnya akan sangat banyak dia, terutama pada malam hari. Ya, jadi indikatornya itu jumlah pipis, warna pipisnya, ya lihat bagian bibir dan sebagainya. Oke, Baik. terima kasih dok. Itu pertanyaan dari Mbak Nurjayanti. Semoga terjawab ya Mbak Nur ya. Jadi pola hidup minumnya diperbanyak, disesuaikan dengan keadaan dan juga makan sayur ataupun buah. Kemudian Mbak Marlina, Mbak Tia Marlina dokter. Beliau menanyakan, Assalamualaikum dok, saya terkena wasir kurlep. Sudah 2 tahun. Adakah saran untuk bisa sembuh dari wasir ini dok? Terima kasih. Wasir itu penyakit orang Indonesia. 60-70% itu kita tuh punya wasir. Ya, ingat, wasir atau hemoroid itu ada 2 jenisnya. Ada yang eksternal, ada yang internal. Kalau eksternal itu kelihatan, teraba dia, ada benjolan. Tapi yang berbahaya yang internal nggak kelihatan, tapi di dalamnya varisesnya besar. Ya, jadi hati-hati. Makanya kalau orang wasir itu biasanya dicolok dubur untuk melihat jam berapa wasirnya, apakah sudah setiap jam itu ada wasirnya atau hanya di jam-jam tertentu. Ya. Nah, gejalanya ada bagian yang keluar kalau dia eksternal. Nah, ini bikin nyeri, bikin sakit ya. Ada stadium-stadiumnya. Ya, stadium 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini akan mempengaruhi apakah dia nyeri atau tidak. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ya, pertama kalau dia eksternal ya dan merasa sakit yang aman sangat pada saat dia misalnya habis buang air besar, maka dicoba untuk dimasukkan. Dengan apa? Dengan dilicinkan misalnya dengan sabun, dengan minyak ya, sehingga dia nanti akan dijepit kembali oleh sphincter aninya atau otot-otot di dinding anusnya itu. Tapi ada yang stadium-stadium awal itu, Dok, bisa masuk sendiri. Ya udah, berarti dia masih stadium-stadium ringan. Tapi kalau sudah harus didorong dari luar, nah itu berarti dia sudah melebihi ukuran-ukuran yang untuk masuk itu harus dibantu oleh si pasien itu sendiri. Nah, apa namanya terapinya? Terapinya itu sebenarnya pola makannya saja. Ya, pola makannya itu apa? Membuat agar feses kita tidak keras dia. Dengan cara apa tadi? Cukup minumnya, ada serat, sayur sama buah, sehingga BAB-nya juga tidak keras dia. Kalau dia keras, maka akan memperberat daripada fungsi defekasi atau mengeluarkan kotoran dari anus kita. Nah, sehingga obat yang lain-lain, obat-obat dokter, obat makan, ya, obat yang dimasukkan dalam anus, bahkan operasi itu tidak menyelesaikan masalah kalau kita tidak memperbaiki pola makan kita. Nah, tadi serat, buah dari sayur, ya, sama air putih. Nah, apa yang perlu kita hindari? Pedas. Orang Indonesia itu nggak enak, Bu, kalau nggak pedas. Ya, kalau nggak berminyak, nggak enak makannya. Siapa yang bisa? Pasien-pasien saya rata-rata sudah punya wasir stadium 3-4 itu masih makan pedas juga. Ya, di Padang itu nggak ada yang pakai minyak, yang nggak pakai minyak, yang pakai minyak semua. Belum pedasnya, belum santannya. Nah, sehingga untuk pantang ya, untuk dengan minyak sama pedas itu agak berat. Memang perlu kedisiplinan betul ya bagi kita untuk mencegah wasir itu. Tapi paling tidak saya selalu mengedukasi pasien-pasien saya kalau ada wasir itu, kalau sudah bisa masuk sendiri aman insya Allah. Tapi kalau harus didorong, latihan dorongnya. Bagaimana dia bisa memasukkan benjolan itu bisa masuk dan dijepit oleh sphincter ania kembali. Ya, operasi, luar biasa. Ya, sakitnya ya setelah penyembuhan pasca operasi. Kemudian apakah setelah operasi dia bisa sembuh total? Tidak juga. Ya, artinya memang tetap harus ada kedisiplinan dalam rangka mengatur pola makan, jenis makanannya. Nah, termasuk fungsi ergonomik, teman-teman sekalian, jangan lupa. Kebanyakan misalnya tukang bangunan yang dia lama jongkok, gitu ya, angkat-angkat yang berat, nah itu termasuk bagian-bagian yang memperberat kasus kejadian atau kambuhnya kejadian wasir itu. Jadi kalau kita kerjanya lama, duduk, maka carilah tempat-tempat yang memang ada tempat duduknya.
ya, jadi jangan jongkok, jangan posisinya yang tidak menyenangkan gitu ya. Nah, ini memperberat posisi-posisi yang tidak menyenangkan itu. Oke, lanjut silakan. Oke. Mumpung gratis silakan. Kemudian ada yang bertanya lagi, Dok. Ya, lanjut. Oh ya, ada, silakan yang mau video, monggo. Iya. Mau nanya ya, Mas. Monggo. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Mbak Dian ya. Iya. Dok, saya ini kan pernah ada kelainan di tulang belakang gitu ya. Nah, untuk sekarang sih keluhannya udah kalau bersin itu udah nggak sakit seleng gitu. Tapi kadang masih suka kumat, Dok. Kaki gitu kayak rasanya itu kaku gitu buat jalan. Itu apakah emang udah sembuh atau belum gitu ya? Diagnosa tulang belakangnya apa? Kata dokter. Mendekati HNP tapi nggak bisa mastiin HNP juga. Ya. Karena saya kan nggak MRI gitu. Dasarnya HNP pakai apa pemeriksaannya oleh dokternya? Iya, sudah di ronsen? Iya, udah Dok. Sudah di CT scan? CT scan sama MRI itu saya nggak mau. Jadinya hanya sampai di di ronsen aja gitu. Di posisi torak atau posisi lumbal? Di posisi berapa? Di posisi tulang-tulang berapa? L5. Ya. Pernah jatuh? Nggak pernah, Dok. Oke. HNP itu pertama ada diagnosa pasti dengan apa? CT scan atau MRI. Ya, karena dengan ronsen kadang-kadang tidak terbaca pasti. Ya. Iya. Cuman yang penting adalah selain mendiagnosa, tapi paling penting adalah menghindari pada posisi-posisi tertentu yang memang memperberat keluhannya. Karena berdiri terlalu lama, duduk terlalu lama gitu ya. Nah, yang kedua yang paling penting adalah olahraga ringan. Salah satunya bersepeda. Ringan ya. Sepeda statis. Atau yang paling baik adalah renang. Oh iya. Ya. Yang ketiga, yang paling penting juga adalah fisioterapi, jangan lupa. Fisioterapi itu misalnya pijat, ya dipanasi, kompres dengan air hangat, ya kompres dengan es batu, ya krioterapi misalnya, boleh digunakan. Nah, yang berikutnya adalah stretching. Jangan lupa, latihan stretching itu setiap hari, pagi, ya sore, sampai batas mana dia akan sangat nyaman. Nah, paling baik adalah stretching itu makin lama waktunya, dia makin jauh ke jarak stretching yang bisa dia lakukan. Nah, yang berikutnya lagi kurangnya berat badan. Ya, semakin tinggi berat badannya, makin berat badannya, makin besar dia akan menopang dari fungsi badannya itu, sehingga akan sangat mempengaruhi. Tapi saya yakin kalau dengan diagnosanya hanya ronsen saja belum tentu ya, artinya belum tentu terbaca dengan pasti HNP-nya pasti atau tidak, sehingga diagnosanya belum tentu HNP, tapi barangkali hanya misalnya pada ototnya saja, ya, atau hanya pada dislokasi yang lain-lainnya, ya. Semoga hanya sekedar itu, ya. Karena HNP itu nyerinya amat sangat ya biasanya, ya. Iya. Kan dengan kondisi saya yang seperti ini gitu ya, Dok. Bolehkah, kan suami saya itu hobi naik gunung gitu ya. Boleh nggak sih, Dok, kalau ikutan gitu? Boleh. Tapi intinya begini, harus ada diagnosa pasti dulu. Diagnosa pastinya apa? CT scan atau MRI. Selama dia masih ditanggung misalnya oleh BPJS, maka lakukan saja, jangan takut. Ya, karena kadang-kadang kita takutnya berlebihan. Belum tentu diagnosanya A, tapi kita sudah menghindari yang lain-lain. Ya, kadang-kadang efek psikis itu memperberat keluhan kita, mempengaruhi alam sadar kita. Wah, saya punya HNP ini, nggak mau ini, nggak mau ini. Jadinya ada keluhan yang muncul, kita sebut dengan psikosomatik itu. Kita pastikan dulu diagnosanya. Ya, kalau udah pasti diagnosanya seberapa besar kelainannya dan seberapa berat frekuensi, semakin banyak frekuensinya, apakah tiap hari atau cuma seminggu sekali, termasuk berapa intensitas nyerinya. Jadi kalau ringan-ringan saja, saya pikir jangan terlalu dibatasi kegiatannya, ya. Untuk menghindari kayak kambuh lagi itu gimana ya, Dok?
apa mengurangi aktivitas yang berat atau mungkin Betul. Ya, aktivitas berat, angkat-angkat yang berat, terlalu lama berdiri, ya. oh ya. Ya, terima kasih, Dok. Baik, silakan. Baik, Mangga. terima kasih Mbak Vita. Kemudian ada lagi yang bertanya, Dok. Anak saya telapak tangan dan kakinya sering keringetan, muncul beruntus di bawah kulit, itu kenapa? Apakah berbahaya? Usia? Mbak Widya Desta, silakan. Usianya berapa? Mbak Widya Desta. Halo, Mbak Widya Desta. Oke. Ya, halo. Ya, ini Pak Dokter menanyakan usia anaknya berapa tahun? Dia berapa tahun ya? 12 tahun, Dok. Sejak usia berapa? Sering Dari keringetan? kecil, Dok. Udah sempat ke dokter juga, cuman Apa kata dokternya apa? katanya nggak bermasalah, tapi sampai sekarang begitu lagi, Dok. Terus-terusan, Dok. Kaki tangan ya? Iya, Sesak napas nggak anaknya? enggak. Kalau nangis kenceng dulu waktu bayi ya, biasa ya. Nangis kenceng, Dok. Ya, artinya bisa main bola anaknya. Bisa. Oke, aman lah. Ya, paling tidak overhidrasi itu biasanya karena kelainan hormon biasanya. Hormon apa? Hormon tiroid namanya, Bu. Hormon T3, T4 sama tiroksinnya. Ya, T3, T4 sama tiroksin. Nah, ada lebih baik Ibu periksa T3, T4-nya. Kebanyakan biasanya karena hormonal. Kapan? Bisa saja sembuh sendiri dengan bertambahnya usia. Iya, betul, Dok, ya. Muncul terus hilang sendiri, tapi sering gitu. Ya. Pas kalau Jumlah minumnya juga dilihat, perhatikan. Ya, tapi rata-rata karena hormonal aja biasanya. Oh gitu. Jadi Ya. enggak berbahaya. Maksudnya bukan penyakit yang serius gitu ya, Dok? Kalau dia karena jantung bisa saja, tapi orang jantung itu dari bawaan bayi biasanya nangisnya nggak kenceng. Kalau lari pucet dia langsung putih mukanya, nggak bisa main bola, nggak bisa lari, ya itu jantung tuh. Tapi kalau nangis yang kenceng, bisa lari, bisa main bola, ya jauh lah dari jantung. Oh ya, Dok. Makasih, Dok. Terima kasih Dokter Ferry. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok, cukup panjang. Dokter Ferry mau tanya, anakku umur 9 tahun jalan ya, laki-laki. Dia kena TB dan BB normal, tapi saya tinggi badan dan BB-nya normal, tapi saya khawatir dia kurang gizi atau vitamin. Dia tidak suka makan daging, terutama kambing dan sapi. Ayam kadang-kadang, itu pun kalau berbentuk crispy atau sate. Telur ayam atau puyuh rebus pun tidak suka. Tapi lebih suka dengan mengkonsumsi tahu. Bagaimana menurut dokter, dia cukup protein apa belum? Oke. Orang kena TB paru nggak mesti turun berat badannya. Bisa saja kena TB paru itu berat badannya normal. Ya. Nah, berat badan normal itu tadi, kalau dia masih di bawah 10 tahun, maka berat badan usia dikali 2 tambah 8. Rumusnya ya. Jadi usia 8 tahun kali 2 16, 16 tambah 8 berarti 24. 26 ya. Ya. 16 tambah 8 berapa? 24. 24. Betul. Ya, 24 kilo berarti. Bisa plus minus 10 sampai 20% ke atas atau ke bawahnya. Nah, indikator itu penting. Jadi jangan ngira-ngira. Ngira-ngiranya gimana? Dok, kayaknya kurang gizi ya. Nah, satu, berat badannya. Yang kedua, ada nanti ukuran tinggi badan sesuai dengan usia. Ada grafiknya dia. Nanti dilihat, ya bisa dilihat, bisa di-searching lah itu. Nanti ada tabel, normal atau tidak. Tetapi jangan khawatir juga. Karena anak-anak itu masa pertumbuhannya masih panjang dia. Ya, laki-laki, perempuan itu berbeda. Kadang-kadang dia misalnya kecil di usia 5 tahun, 6 tahun, tapi nanti dia akan mengejar di usia 10 tahun. Ya, asalkan apa? Asal ada perhatian bahwa harus ada asupan yang benar ya terhadap konsumsi makanan anak tersebut. Nah, masalah kekurangan protein yang lain, kalau dalam rangka penyembuhan TB paru, maka protein harus ditingkatkan. Ya, karena obat-obat TB paru itu hanya nomor 2 itu. Nomor satunya adalah protein tinggi. Dengan apa? Dengan susu, telur, tahu, tempe, ya, ayam, ikan, ya. Baik dia protein hewani atau nabati itu sangat dibutuhkan. Ya, dalam rangka penyembuhan sel-sel paru ya yang dimatikan oleh antibakteri tadi, tapi harus ditumbuhkan lagi sel-sel parunya dengan apa? Dengan protein-protein yang tinggi itu. Ya. Nah, indikatornya apa? Bisa dilihat ya dari HB-nya,
dari warna kulitnya, pucat atau tidak, ya. Nanti diperiksa tuh, ya, apa namanya, sklera ya, dari matanya. Makanya boleh datang ke dokter, nanti bisa diperiksa secara fisik. Bahkan kalau untuk melihat yang lain-lain bisa diperiksa dengan pemeriksaan tambahan atau laboratorium. Ya. Terima kasih, Dok. Kemudian ini, Dok, ada pertanyaan kembali, Dok. Kalau orang punya penyakit, ini apakah nggak boleh vaksin? Nah, ada yang bertanya seperti itu, Dok. Kemarin Ya. mungkin, monggo. Ada kontraindikasi orang punya penyakit itu yang tidak boleh divaksin. Ada berapa? 38 atau 28 penyakit lah kira-kira. Tapi kontraindikasi itu ada kontraindikasi mutlak yang memang betul-betul tidak boleh divaksin. Tapi ada penyakit-penyakit tertentu yang kontraindikasinya relatif. Dia punya penyakit yang 38, tapi masih relatif dia masih boleh divaksin. Ya, kondisi bagaimana? Nah, harus konsultasi ke dokternya. Sakit apa dulu dia? Sekarang, ya, beberapa penyakit-penyakit tadi sudah bisa divaksin semua, bahkan TBC paru yang sudah berobat sekian minggu boleh divaksin. Ya, jantung yang tidak ada serangan, yang sudah makan obat secara teratur, boleh divaksin. Kencing manis, ya, yang HbA1c-nya terkontrol, ya, terkontrol oleh obat, boleh divaksin. Ya. Nah, artinya apa? Kalau kita punya penyakit, maka datang ke dokter yang merawatnya, konsultasi, apakah sudah terkontrol atau belum. Nanti bisa ada rekomendasi dia boleh divaksin atau tidak. Ya. Oke. Demikian. Berarti harus minta rekomendasi dokter ya, Dok ya. Ya. Kemudian Karena gini, efek samping terhadap orang-orang yang punya penyakit dari vaksin itu belum tentu ada. Ada, tapi sangat kecil sekali efek sampingnya. Ya, apakah itu efek samping, apakah itu KIPI? Kejadian kejadian ikutan pasca imunisasi itu kecil sekali dibandingkan dengan manfaat yang akan didapatkan kalau dia divaksin. Jadi sekali lagi jangan dapat vaksin ya, tapi kalau ada penyakit-penyakit tertentu, datang ke dokter yang merawat, minta rekomendasi apakah dia boleh atau tidak divaksin. Demikian. Lanjut, Mas. Pertanyaan terakhir, Dr. Ferry. Baik. Saya punya hipokalemi, kalau tidak salah. Ini tulisannya hipokalemi. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kira-kira bisa sembuh nggak, Dok? Qadarullah sudah 2 bulan dan sering kambuh. Langkah berikutnya seperti apa ya baiknya, Dok? Gejalanya apa yang muncul hipokaleminya? Nilai kaliumnya berapa? Mbak Rita, silakan. Mbak Rita Rianti, monggo. Mbak Rita. Halo, Mbak Rita. Halo, Mbak Rita. Ya, silakan Mbak Rita. Maaf Mbak Rita, audionya mungkin bisa didekatkan atau mungkin jangan menggunakan headset. Soalnya suaranya kurang terdengar. Tiga. Saya kurang menangkap suaranya dari Mbak Rita karena kurang jelas. Saya jawab umum aja ya. Ya, boleh, Dok. Kalium itu adalah mikroelemen ya, mikroelemen yang ada dalam tubuh kita. Kalium, natrium, klorida, ya dan lain sebagainya. Nah, turunnya nilai kalium atau mikroelemen yang lainnya itu banyak penyebabnya. Yang pertama karena asupannya yang memang tidak ada atau kurang. Ya, satu. Yang kedua, masuknya banyak, tapi dia tidak diproses, tidak dimetabolisme dengan baik. Maka nggak jadi kalium juga dia. Atau yang ketiga, pengeluarannya yang berlebihan. Ya, apakah karena penyakit-penyakit tertentu atau karena aktivitas lain. Misalnya yang berlebihan aktivitasnya, olahraganya overtraining dan sebagainya, misalnya gitu ya. Nah, dia termasuk kategori yang mana dulu? Apakah asupannya, ataukah metabolisme yang terganggu secara internalnya, ataukah nanti pengeluarannya yang berlebihan? Ya, nah ini dipastikan dulu dia. Kalau hanya asupannya saja yang kurang, maka tambah asupannya. Dari mana sumber kalium itu? Dari makanan yang kita makan. Pisang Ambon, ya, apalagi kurma, ya, dan makanan-makanan yang lain itu mengandung banyak kalium dia. Ya.
Nah, kalau ada penyakit-penyakit tertentu yang menyebabkan dia terganggu metabolismenya, maka dicari penyebabnya apa. Memang harus ada pemeriksaan tambahan. Ya, apa itu laboratorium, ya periksa darah, periksa elektrolit, ya itu diperiksa lebih lanjut ya. Dari mana nih bocornya? Ya, kalau bocornya karena penyakit, maka diobati penyakitnya. Ya, karena kalau misalnya bocornya karena yang lain-lain, aktivitas yang berlebihan, maka dikontrol aktivitasnya. Nah, yang terakhir, apa manifestasi klinis yang dimunculkan karena kalium yang kurang? Apakah dia kejang, misalnya ya? Apakah misalnya manifestasinya dia lemah, ya? Kok nggak ada tenaga sama sekali, ya? Nah, maka manifestasi itu harus diobati dia, ya, dengan misalnya ditambah kalium dari luar, dari eksternal, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, kalau kalium menurut saya karena ini mikroelemen dan memang efeknya bisa kemana-mana, bisa ke otot, bisa ke jantung, ya maka harus serius. Ya dicari penyebabnya dari mana dan bisa dengan penyebab yang pasti itu, maka akan memberikan terapi jiwa yang sangat tepat nanti penanganannya dengan hipokalemia itu. Itu secara umum ya, karena tadi saya nggak menangkap betul dari suara dari Mbak siapa Rita tadi ya. Mbak Rita. Mudah-mudahan menjawab. Terima kasih dokter, Masya Allah teman-teman sudah konsultasi online bersama Dokter Ferry Haki, luar biasa, teman-teman punya waktu 30 menit dan banyak banget yang tanya, hampir ada 7 atau 8 pertanyaan. Semoga bisa membantu ya, memberikan wawasan terkait penyakit yang dialami ataupun penyakit-penyakit yang harusnya memang cepat ditangani. Dan mungkin ini adalah sesi terakhir kita teman-teman semua, sudah pukul 17.0 lebih 2 ya, 17 lebih 2 menit. Dan alhamdulillah sesi webinar pada sore hari ini sudah berakhir. Jadi terima kasih banyak kepada Dr. Ferry Haki yang sudah menyampaikan dari A to Z ya, entah itu mulai dari pola makan, olahraga, kemudian kesehatan-kesehatan yang menunjang, faktor-faktor eksternal dan internal terkait kesehatan dan lain sebagainya. Tentunya teman-teman bisa ya, nah tadi mungkin sudah ada yang screenshot atau mungkin sudah ada yang merekam lewat HP, nah nanti juga teman-teman bisa menyaksikan ulang ya, entah itu jawaban pertanyaan-pertanyaan terkait penyakit yang dialami oleh teman-teman semua di YouTube ya, YouTube komunitas Morfosis. Kita akan share ulang ya rekamannya, kita akan sampaikan lagi. Jadi teman-teman yang mungkin ketinggalan atau mungkin ada punya penyakit yang sama tapi belum memperhatikan, belum menyimak, boleh banget nanti bisa banget untuk melihat kembali di channel YouTube kita, ataupun kita akan upload dan share ulang terkait materinya di rekaman webinar pada sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Dr. Ferry Haki. Ya. 1 menit ya, boleh. Statement saya. Boleh, monggo. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya jangan lupa bahwa nikmat sehat itu ya kita rasakan, kita menjadi lebih berharga kalau sudah sakit ya. Betul. Nah, itu pertama. Jadi makanya gunakanlah nikmat sehat itu dengan semaksimal mungkin untuk apa? Untuk beribadah, ya, untuk mencari nafkah, untuk bekerja, beraktivitas dan sebagainya. Itu penting satu. Terus yang kedua, jangan terlalu bangga dengan usaha kita sebagai manusia. Ya dok, saya udah makan yang sehat nih dok. Dok, saya udah olahraga yang rajin tiap hari senam. Dok, saya udah istirahat yang cukup. Ya, kok masih sakit juga dok ya? Kok kena kanker tiba-tiba gitu ya? Ya, dok, yang itu kok begini kok masih sakit juga dok ya? Badannya ideal dok, tapi kok masih sakit juga. Nah, ingat bahwa ya semua takdir kita itu, ya takdir apakah dia sehat, apakah dia sakit, ya apakah dia meninggal, apakah dia sembuh, itu ada zat yang di luar kendali kita. Itulah zat yang kita sebut dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi jangan hanya mengandalkan usaha saja, ya dengan bangga dengan apa yang kita sudah usahakan itu, yang usaha yang kita kerjakan itu hanya sebagai ikhtiar kita. Tapi jangan lupa, pertamanya kembalikan dulu kepada zat yang memiliki hidup kita itu. Ya, jadi jangan lupa tadi maksud saya kembalikan dulu, kalau kita sakit kembalikan dulu kepada zat yang punya sakit. Ya, kalau kita sehat kembalikan dulu kepada zat yang mempunyai sehat itu. Nah, sehingga kita tidak salah kaprah teman-teman sekalian bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, obat yang dikasihkan dokter, usaha kita untuk olahraga untuk sehat, makanan kita sehat itu ternyata ada zat yang di luar kemampuan kita. Jadi kembalikan itu kepada zat yang memiliki itu semua. Terus yang kedua, setelah kita berikhtiar, tetap berdoa ya kepada Allah agar apa yang kita kerjakan itu memberikan hasil yang sehat untuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penting ya. Jadi jangan lupa terus berdoa. Pagi berdoa minta sehat. Apa saja?
sehat badan kita, sehat pendengaran kita, ya, sehat penglihatan kita. Sore minta berdoa lagi. Ya, karena doa itulah teman-teman sekalian yang bisa menghantarkan kita itu apa? Yang bisa menghindarkan kita dari penyakit. Doa itulah senjata kita yang bisa menghindarkan kita dari musibah. Ya, yang tadinya ada takdir jelek, takdir buruk, mau sakit, mau kecelakaan, mau kena apa gitu ya. Dengan berdoa itu bisa terhindar kita. Jadi pertama kembalikan kepada zatnya, terus yang kedua jangan lupa. Ya, saya juga ingatkan, saya diri sendiri saya, kok kita kadang-kadang kurang berdoa, pagi kita doa. Sore kita doa juga, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disehatkan, dihindarkan penyakit-penyakit yang berat ya, dihindarkan dari kecelakaan dan musibah lain sebagainya. Nah, yang terakhir, doakan dokternya tetap sehat ya. Amin. Biar dokternya tetap memiliki manfaat, Amin. ya, sehat terus, ya, diberikan keberkahan rezekinya bagi dokter ya, dan lain sebagainya. Demikian, saya izin lab ya. Siap, terima kasih Dr. Ferry Hake atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dokter. Didi. Terima kasih dok. Ya, izin Selamat ya. siap, selamat melanjutkan aktivitas Oke. kembali dok. Oke teman-teman semua, jadi ingat ya tadi pesannya ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa berdoa. Kemudian mari kita doakan para garda terdepan ya yang berjuang untuk kesembuhan kita bersama, para perawat, tenaga medis dan juga tentunya dokter gitu ya. Dan jangan lupa tentunya teman-teman juga menjaga pola makan, pola hidup dan aktivitas yang sehat begitu ya. Oke teman-teman. Seperti biasa ya, untuk sesi door prize akan kita bagikan per grup ya. Jadi yang menyimak saja yang bisa menjawab nanti tentunya ya. Nanti sudah saya siapkan beberapa pertanyaan, sesi door prize-nya akan saya bagikan di hari Senin. Pertanyaan-pertanyaan. Jadi siap-siap ya yang masih hadir di sini ya. Jadi pembagian door prize-nya di hari Senin ya. Siap-siap menjawab pertanyaan. Dan kalau teman-teman masih bingung nanti ada rekamannya kan bisa dilihat kembali ya ulangannya, materi-materinya. Oh, kemudian ada hitung-hitungan yang usia kali 8, usia dikali 2 plus 8. Nah, teman-teman kalau masih bingung cara ngitungnya, teman-teman bisa ulang tuh rekamannya ya. Pelajari lagi rekamannya, catat secara teliti, oh cara menghitung berat badan seperti ini. Berat badan ideal untuk anak di bawah 10 tahun itu seperti ini. Atau mungkin teman-teman juga bisa langsung searching ya. Bisa langsung searching di Google ataupun di YouTube yang mungkin banyak juga ya dari dokter-dokter yang lain menyampaikan hal ini. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan apakah boleh divaksin atau tidak, sebelumnya di webinar sebelumnya dengan pemateri yang sama sudah dibahas, ada komorbid dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa juga menyaksikan rekaman tersebut untuk kembali ya mempelajari materi-materi terkait apakah boleh divaksin atau tidak bagi teman-teman yang belum vaksin. Harapannya sih ayo vaksin gitu ya. Terlebih sekarang Sinovac atau Pfizer juga masih banyak, jadi teman-teman yang belum vaksin, ayo segera vaksin. Nah, untuk agenda kita pada sore hari ini sudah berakhir, jadi saya ingatkan teman-teman jangan lupa absen, sudah absen. Yang belum absen boleh komen di kolom komentar, jangan sampai kemarin yang daftar itu 90 sampai 100 tapi yang absen yang minta sertifikat 120 gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena kita coba untuk mengakomodir saran dari teman-teman nggak masalah, tapi saya pengen teman-teman itu disiplin gitu. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak cuma dapat sertifikat tapi juga dapat manfaatnya begitu ya, dapat ilmunya gitu. Jangan cuma ngejar sertifikatnya aja, tapi ilmunya harus dapat. Itu yang penting. Sertifikat itu sebuah simbol aja ya, formalitas. Yang terpenting adalah ilmunya, tapi itu nggak masalah. Jadi teman-teman yang sudah hadir di sini mohon untuk absen terlebih dahulu sebelum live ya. Dan saya sambil informasikan bahwa agenda komunitas Morfosis nantinya silakan masih kemungkinan ya saya akan beritahu untuk jadwal webinar selanjutnya masih akan sama di pukul 17.30 ya. Kita akan coba sesuaikan dan tampung saran teman-teman untuk kita kembali di 19.30 bisa atau tidak. Mengingat ya teman-teman ini kan kebanyakan mitra Al Hijab ya. Pola hidup sehat ini kenapa kita hadirkan supaya teman-teman itu siap menghadapi peak season begitu ya. Jangan sampai ketika menghadapi peak season nanti semoga orderannya banyak begitu ya, ataupun orderan-orderan dari hal-hal atau produk-produk lain banyak, ternyata teman-teman itu sakit. Nah, teman-teman harus mulai dari sekarang berlatih ya, berlatih menerapkan pola hidup sehat supaya nanti bisnis teman-teman bisa meningkat. Kalau teman-teman sehat ya tentunya
bisa optimal dan maksimal dalam mengerjakan sesuatu, terutama dalam bisnis teman-teman. Jadi kenapa saya menghadirkan Pak Dr. Ferry dan teman-teman bisa berkonsultasi secara gratis ya, walaupun tidak semuanya ya. Harapannya teman-teman itu terbuka gitu, karena kita tadi punya banyak 30 menit waktunya untuk berkonsultasi secara langsung. Tapi tidak masalah, semoga suatu waktu kita bisa hadirkan Pak Ferry ataupun dokter-dokter yang lain ya, supaya teman-teman bisa langsung berkonsultasi. Dan teman-teman yang belum hadir harapannya juga bisa hadir menggali ilmu ya, jangan cuma ngejar sertifikat aja. Oke, nah di webinar series nanti ya, di webinar series nanti kita akan menghadirkan nih buat teman-teman mitra, entah itu mitra dari brand lain atau mungkin yang brand Alwa Hijab tapi juga punya brand lain atau mungkin menjual produk lain gitu ya. Kita akan menghadirkan sesi kuliah online yang kita akan kemas dalam webinar series begitu ya. Kita akan hadirkan cara pengelolaan keuangan, manajemen operasional dan juga marketing dan sales. Itu di luar weekly ya, di luar kegiatan mingguan kita. Ini planning saya, ini schedule saya, ini kegiatan yang saya agendakan untuk komunitas Morfosis supaya mendukung teman-teman semua dalam menyambut ya yang mungkin berbisnis di dunia fashion. Sebentar lagi Lebaran ya, bulan-bulan mendekati Lebaran, ini adalah waktu peak season. Jadi kita hadirkan itu supaya teman-teman bisa semakin siap menghadapi peak season, entah itu di dunia fashion ataupun peak season di dunia yang lain ya. Kita hanya memberikan ilmunya dan harapannya teman-teman bisa menerapkannya begitu ya, bisa menggalinya, bisa mempelajarinya dan bisa mengaktualisasikannya di kehidupan bisnis teman-teman semua. Oke, sekali lagi saya ingatkan yang belum absen sekali lagi absen ya. Yang kedua, webinarnya untuk door prize nanti akan saya sampaikan di hari Senin ya. Silakan standby untuk menjawab paling cepat dan paling tepat biasa. Biasanya sih baru kaya dan baru kaya ini cepet banget gitu ya. Yang menyimak pasti bisa menjawab. Saya pastikan bisa menjawab. Yang menyimak ya, jadi siap-siap ya. Jangan baru kaya terus lah. Kalau bisa yang lain gantian gitu, kebagian bergo ya kan, kebagian yang lain begitu ya. Jadi biar ngerasain gitu. Jadi teman-teman harapannya semua punya peluang gitu ya. Oke, bukan bermaksud tidak mengharapkan baru kaya lagi, tapi ini menunjukkan bahwa baru kaya itu sangat-sangat memperhatikan jalannya setiap webinar, makanya beliau itu garcep gitu ya, luar biasa. Oke, mari sama-sama kita luangkan waktu, saya sampaikan mungkin buat teman-teman, buat tenaga medis, buat saudara-saudara kita yang mungkin saat ini dalam keadaan kurang baik, begitu ya, kurang sehat, semoga lekas disembuhkan, lekas diangkat penyakitnya. Sebelum kita tutup, mari kita sediakan waktu kita, renungkan sejenak, minta waktunya untuk menyampaikan Al-Fatihah bersama-sama ya kepada saudara kita, saudara saya, saudara teman-teman semua, keluarga saya, keluarga teman-teman semua, orang tua saya, orang tua teman-teman semua, dan juga seluruh umat Islam ya di Indonesia. Berdoa mulai. Oke, terima kasih, berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu perkataan, perbuatan, dan tingkah laku, dan mungkin masih banyak kekurangan ya dalam webinar pada sore hari ini. Tapi sekali lagi saya apresiasi dan saya berikan sebuah apresiasi yang sangat tinggi ya, bukan sekedar apresiasi kepada teman-teman yang sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya yang tadi menyampaikan banyak banget ya keluhan. Mas banyak aktivitas ini, itu, tapi teman-teman masih berkenan hadir. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak sudah mendukung kegiatan komunitas Morfosis, dan semoga apa yang diberikan komunitas kepada teman-teman semua bisa bermanfaat ya di kehidupan teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, untuk menutup agenda pada sore hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, 1, 2, 3. Cekrek.